Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik siswa-siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak Ibu guru yang menemani putra-putri kita belajar pada pagi hari ini, salam hangat dari saya. Semoga dalam doa yang sama. Baik, masih dalam pembelajaran Smart School dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Baik adik-adik, pada sesi kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita di mana kita akan mempelajari pemahaman bacaan dan menulis untuk sukses UTBK SNBT 2025. Sekedar informasi buat kalian bahwa bahasa Indonesia akan masuk dalam 3 submateri ya, yang mana yang pertama adalah pemahaman bacaan dan menulis ya, yang kedua adalah pengetahuan pemahaman umum ya, dan yang ketiga adalah literasi bahasa Indonesia ya, dengan variasi jumlah soal dan waktu pengerjaan yang berbeda-beda ya. Tentunya saya harap kalian bisa memahami materi saya dan nanti bisa mengaplikasikannya pada UTBK SNBT yang ya dilaksanakan tanggal 23 April, berarti kalau dari sekarang tinggal minus 72 hari lagi, adik-adik ya. Oke. Nah, soal berikutnya adalah penulisan angka dan lambang bilangan di bawah ini yang tidak tepat. Nah, ini sudah ada pernyataan kata tidak tepatnya, ya adik-adik ya. Jadi harus memang jeli kalian melihat pertanyaannya, karena kadang dia bilang yang benar, atau yang sesuai, atau yang tepat, dan kadang juga dia mengatakan yang tidak tepat. Ya, seperti atau tidak sesuai, makanya harus diperhatikan. Di sini bisa kalian lihat opsinya, ya. Nah, di alfa ini ada kata 25, ya, untuk bagian A, untuk angka dan lambang bilangannya. Kemudian di B ada 2 kg, kemudian 4 kg, dan 3 kg. Ya. Untuk bagian C itu ada kata 10 ya. Kemudian di bagian delta itu ada kata 100 dan di bagian E itu ada ulang tahunnya yang ke-17. Nah, kita bisa melihat kalian memilih jawaban apa untuk angka dan lambang bilangan yang tidak tepat. Adik-adik di sini ya sudah ada jawabannya. Kalian pasti punya jawaban ya. Saya infokan ke kalian bahwa untuk angka dan lambang bilangan, kalau dia hanya diucapkan satu kata ya, maka dia harus ditulis menggunakan huruf. Ya, jadi kalau diucapkan satu kata ya, maka harus ditulis menggunakan huruf. Ya, itu catatannya ya, tipsnya. Oke, jadi catatannya kalau dia diucapkan ya, diucapkan satu kata, oke, maka ditulis menggunakan huruf. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dia diucapkan 2 kata atau lebih ya, jadi kalau dia diucapkan dua kata atau lebih, ya berarti sudah 3 dan seterusnya, maka dia ditulis menggunakan angka. Ya, seperti itu. Itu catatannya buat kalian. Nah, berarti kalau begitu kita lihat ya, bagian delta ada kata 100. Itu kan pengucapannya satu kata. Ya, berarti itu sudah benar.
Ya, penulisannya sudah benar menggunakan huruf, ya, karena diucapkannya hanya satu kata. Begitupun juga dengan opsi C, 10. Itu juga pengucapannya hanya satu kata, maka ditulis menggunakan huruf, ya, seperti itu. Nah, berarti tinggal 3 saja yang kita analisis, A, B, dan E. Nah, untuk bagian A pasti kalian sudah melihat, bagian A itu kan pengucapannya lebih dari 2 kata. Ya, sudah 3, yaitu 25. Itu 3 kata. Berarti kalau 3 kata, maka sesuai dengan tipsnya, kalau diucapkannya lebih dari 2 kata, atau 2 kata atau lebih lah ya, maka harus ditulis menggunakan angka. Ya, berarti 25 ini harus ditulis menggunakan angka, adik-adik. Ya, seperti itu. Nah, berarti udah jelas yang tidak tepat adalah jawabannya alfa. Ya, seperti itu. Nah, untuk bagian B dan E, ya adik-adik, untuk bagian B, kalau dia masuk ke dalam perincian, ini kan dia perincian ya, 2 kg anggur, kemudian 4 kg jeruk, itu perincian. Kalau dia perincian, maka ditulis menggunakan angka. Ya, jadi kalau dia rincian, ya ditulis menggunakan angka, berarti opsi B juga sudah benar. Kemudian untuk opsi E, itu adalah bilangan yang menyatakan urutan ya, jumlah yang ke-17. Berarti kalau huruf bertemu dengan angka ke-17, maka dia menggunakan tanda hubung dan sudah benar penulisannya. Ya, seperti itu. Maka jawabannya adalah alfa. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Semoga menjadi tambahan lagi informasi buat kalian untuk ejaan penulisan angka dan bilangan. Oke, baik. Ya, saya akan Nah, kemudian saya masuk ke soal berikutnya. Ke soal nomor, jadi nomor 2 jawabannya sudah jelas ya adik-adik. Ini ya. Ini, saya perjelas kembali karena tadi ada yang tidak jelas melihatnya ini ya. 25 itu harusnya ditulis menggunakan angka 25. Oke, karena dia sudah lebih dari 2 kata atau lebih. Kemudian untuk ini 2 kg, kemudian 4 kilogram dan 3 kilogram itu rincian, maka menggunakan angka. Lalu 10 ya, 100 itu satu kata pengucapan, maka ditulis menggunakan huruf. Lalu untuk ke-17 karena dia adalah menyatakan jumlah yang ke-17 ya, maka dia boleh menggunakan huruf ke, kemudian pakai tanda hubung, lalu angka 17 ya, seperti itu. Jadi jawaban yang tidak tepatnya adalah alfa. Seperti itu.